Iya, boleh. Yang ini. Untuk berat badan tinggi badannya Pak? Saya udah di. Ya, langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, hari ini kami dari bidang pidana khusus pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara akan menyampaikan adapun kegiatan pada hari ini itu terkait perkembangan penanganan perkara dugaan korupsi pada penerimaan negara bukan pajak, PNBP, jasa kepelabuhan, dan kenavigasian Pelabuhan Belawan tahun 2023 sampai dengan 2024. Setelah sebelumnya, pada tanggal 24 Februari 2026, penyidik tindak pidana khusus pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara telah menetapkan dan melakukan penahanan terhadap 3 orang tersangka, yaitu Saudara WH, kemudian tersangka MLA dan tersangka SHS selaku Kepala Kantor Usaha Bandar dan Otoritas Pelabuhan Belawan atau KSOP dalam perkara tindak pidana korupsi pada penerimaan uang negara dari sektor penerimaan negara bukan pajak terkait jasa kepelabuhan dan kenavigasian pada Pelabuhan Belawan tahun 2023 sampai dengan 2024. Kemudian pada hari ini, Selasa 26 Maret tahun 2026, tim penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, kami ulangi, hari ini Kamis 26 Maret 2026, tim penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara kembali menetapkan 1 orang tersangka yang baru, yaitu Saudara RVL, umur 61 tahun, yang merupakan Kepala Kantor Usaha Bandar dan Otoritas Pelabuhan Belawan dengan periode jabatan Oktober 2023 sampai dengan Oktober 2024. Penetapan status tersangka terhadap RVL tersebut dilakukan setelah penyidik menemukan minimal 2 alat bukti yang cukup yang diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagai berikut. Bahwa pelaksanaan kewajiban penggunaan jasa pandu tunda merupakan kewenangan dari otoritas pelabuhan. Apabila otoritas pelabuhan atau unit penyelenggara pelabuhan belum menyediakan jasa pemanduan dan penundaan kapal di perairan wajib dan perairan pandu luar biasa yang berada di alur pelayaran dan wilayah perairan pelabuhan, pelaksanaan pelayanan jasa pemanduan dan penundaan kapal dapat dilimpahkan kepada Badan Usaha Pelabuhan yang memenuhi persyaratan sebagaimana dalam pasal 30 Peraturan Menteri Perhubungan nomor PM 57 tahun 2015 tentang pemanduan dan penundaan kapal, di mana untuk kegiatan penggunaan jasa pandu tunda oleh KSOP telah dilimpahkan kepada PT Pelindo Regional 1 Belawan, di mana seharusnya kapal yang dikenakan kewajiban menggunakan jasa pandu tunda pada perairan yang ditetapkan sebagai perairan wajib pandu adalah kapal berukuran tonase di atas GT 500. Bahwa kemudian dari data surat persetujuan berlayar yang terbit kurun waktu tahun 2023 sampai dengan tahun 2024 diperoleh data kapal yang berukuran gross tonase di atas 500 yang masuk ke perairan wajib pandu di Pelabuhan Belawan ternyata tidak masuk ke dalam data rekonsiliasi yang dibuat dan ditandatangani oleh tersangka RVL dan 3 tersangka lain, di mana tersangka selaku Kepala KSOP atau Kantor Usaha Bandar dan Otoritas Pelabuhan saat itu diwajibkan mengendalikan dan memimpin pengaturan dan pendataan sebagaimana dimaksud. Perbuatan tersangka juga telah mengakibatkan kerugian keuangan negara dari sektor penerimaan negara bukan pajak yang mencapai miliaran rupiah. Namun saat ini penyidik masih terus berkoordinasi dengan pihak atau lembaga terkait untuk melakukan pendalaman serta penghitungan kerugian keuangan negara secara detail. Dari uraian perbuatan tersebut, tim penyidik menjerat tersangka
dengan dugaan melanggar pasal 2 ayat 1 subsidiar pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 603, 604 junto pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Setelah menetapkan status tersangka serta alasan subjektif penyidik, kemudian tersangka dilakukan penahanan berdasarkan surat perintah penahanan ditandatangani oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara nomor print 07 tertanggal 26 Maret 2026 dengan perintah melakukan penahanan terhadap tersangka selama 20 hari pertama sejak hari ini di urutan kelas 1A Tanjung Gusta Medan. Demikian kami sampaikan dan kami laporkan kegiatan dari bidang Pitsus pada hari ini. Terima kasih. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.